dan saya mulai tetap ikut ke gereja bersama Anton. Tapi suatu hari Anton tidak lagi pergi ke gereja Yonsei, melainkan mengajak saya ke gereja Guronam. Di sana kami ketemu dengan Mr. Chang Desun yang kami panggil Aboji. Kami memanggilnya Aboji karena beliau seperti orang tua kami yang begitu perhatian sama kami. Seperti beliau sangat sayang kepada kami. Karena itu saya juga sayang sama Aboji. Sampai Anton juga sakit dan Aboji yang mengurusnya. Sampai terakhir kami di Sri Lanka juga, sebelum saya dan Anton pulang ke negara kami masing-masing, kami tidur di rumah Aboji. Saya sangat melihat begitu banyak peran orang-orang Korea yang telah membuat saya mengenal Tuhan. Ternyata kita tidak harus menjadi seorang pastor jika kita mau melayani Tuhan. Semua orang bisa melayani Tuhan menurut kemampuan mereka. Ada yang melayani Tuhan sebagai pendeta, ada yang melayani Tuhan dengan hartanya, ada juga yang melayani Tuhan dengan tenaganya, dan ada yang melayani Tuhan dengan kemampuan pikirannya, atau karena jika kita sudah dipilih atau diselamatkan oleh Tuhan, maka kita berkewajiban untuk berbuah dan membuat orang juga percaya kepada Tuhan. Keselamatan itu bagi semua orang. Kebangkitan Yesus adalah keselamatan bagi semua orang. Sekarang tinggal kita, bagaimana kita menjaga keselamatan yang diberikan kepada kita. Banyak orang yang berpikir kalau mengikut Yesus itu mudah, tapi ternyata harus menempuh banyak sekali ujian, dan ujian itu harus kita menangkan. Jika kita lemah dan tidak memenangkan ujian itu, tidak bisa melewati cobaan itu, maka sia-sia keselamatan kita. Saya banyak mengalami cobaan, dan adik saya juga sudah meninggal. Sekarang kemarin setelah adik saya meninggal, ayah saya juga sakit. Ayah saya minta kepada saya untuk segera pulang. Saya bilang sabar dulu karena saya harus menyelesaikan urusan. Saya tidak bilang kalau saya tidak punya uang untuk beli tiket. Terus ayah saya bilang, kalau kamu tidak segera pulang, mungkin hanya namaku saja yang kamu temui. Dan saya selalu berdoa kepada Tuhan, pertemukan saya dengan ayah dan ibu saya. Akhirnya saya, puji Tuhan, saya mendapat pertolongan dari Misterian dan OMF sehingga saya bisa pulang pada bulan Januari kemarin. Dan saya pulang ke Lombok juga sekalian untuk mengurus dokumen untuk syarat buat visa untuk kesini, karena saya sudah mendapat informasi diundang dari OMF. Dan waktu saya pulang, ayah saya sudah tidak sakit lagi, ayah saya sudah sembuh. Saya sangat bahagia, ayah saya sudah sembuh. Dan ayah saya juga ingin saya berdoa
Setiap pagi ayah saya minta untuk mendoakannya, dan saya heran ayah saya tidak menentang saya jika saya mengajarkan tentang Yesus setiap hari, karena setiap hari saya berdoa minta sama Tuhan agar keluarga saya juga diselamatkan, dan saya minta sama Tuhan agar jangan mengambil seorang pun di antara keluarga saya sebelum mereka percaya kepada Tuhan. Dan waktu sebelum adik saya meninggal juga, dia pernah SMS ke saya bilang kalau dia percaya sama Tuhan Yesus. Dan ayah saya juga waktu saya bicara tentang Yesus yang menurut agama Islam Yesus itu Isa Al-Masih, ayah saya tidak menentang saya dan mau mendengarkan saya. Jadi saya pikir mungkin ayah saya juga sudah dijamah. Dan akhirnya saya pulang ke Sri Lanka dengan hati yang bahagia karena ayah ibu saya, saudara saya semua sudah tahu saya Kristen dan sudah tidak menentang saya. Mereka juga sudah dijamah. Ayah saya juga ikut ke bandara mengantar saya pulang. Dan sebelum berpisah di bandara, ayah saya menangis. Saya pegang mukanya dan saya bilang, ayah jangan menangis dan jangan bersedih. Tapi meskipun hati saya juga sangat sedih, tapi saya tidak mau menangis. Saya bilang, saya berjanji akan segera pulang lagi, saya bilang. Tapi saya akan pergi ke Korea dulu, terus saya pulang lagi. Dan ayah saya bilang, iya, saya sangat bahagia dan saya tidak menyangka. Karena ayah saya juga tidak sakit lagi, beliau setiap hari sehat dan pergi bekerja ke sawah. Setelah 44 hari saya di Sri Lanka, ternyata saya mendapat kabar bahwa ayah saya sudah meninggal dunia di sawah sendirian, tidak ada orang. Pagi itu ayah saya sehat-sehat dan minta disiapkan makanan untuk dibawa ke sawah untuk waktu bekerja. Memang hati saya sangat sedih waktu saya dikasih tahu meninggal itu. Saya tidak bisa mengendalikan perasaan. Cuman saya bilang sama Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi Tuhan. Aku tidak bisa menentang. Dan ayahku memang ayahku, tapi ayahku bukan milikku, melainkan milik-Mu. Karena itu saya serahkan sama Tuhan saja dan saya tidak mau terlalu bersedih lagi. Sekarang tinggal ibu saya saja dan adik saya satu. Semoga mereka juga semua diselamatkan, dan saya sudah berusaha mengajarkan tentang firman Tuhan kepada adik saya melalui WA. Tapi adik saya masih tidak berani. Kalau keluarga yang lain tahu saya Kristen, dia sembunyikan. Adik saya bilang, jangan bilang ke orang lain, nanti kamu dibenci dan dibuang dari keluarga. Saya bilang, biar semua orang di dunia juga benci saya, tidak apa-apa ya jika Tuhan tidak membenci saya. Karena kita tidak hidup selamanya di dunia, saya bilang. Tujuan hidup kita adalah bersama Tuhan di surga. Karena itu kita melakukan segala yang terbaik untuk Tuhan saja. Saya juga menulis buku ini. Sebelum saya menulis buku ini, saya berdoa dulu supaya Tuhan menjamah semua orang yang baca buku ini, dan semoga yang belum percaya kepada Tuhan Yesus menjadi percaya, dan yang sudah percaya menjadi semakin kuat iman.